Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang lahir dengan rambut hitam dan putih. Hari ini adalah hari pertamanya di sekolah. Dengan penuh percaya diri, ia berjalan di lorong dan mengulurkan tangan untuk berteman. Namun seorang anak laki-laki menolaknya, bahkan menempelkan permen karet di wajahnya. Marah, gadis itu melawan dan kepala sekolah memanggilnya ke kantor. Ia dimarahi dan dihukum. Sejak hari itu, ia diganggu setiap hari. Anak-anak laki-laki bahkan melemparkannya ke tempat sampah. Tetapi di tengah kotoran itu, ia menemukan teman pertamanya. Meski terus mengalami penderitaan, ia tidak pernah menyerah. Meskipun itu membuatnya sering mendapat masalah. Akhirnya ibunya dipanggil ke sekolah. Karena terdesak, sang ibu meminta bantuan seorang teman dan menyuruh putrinya masuk ke mobil. Namun diam-diam gadis itu pergi ke pesta. Di sana anjing Dalmatian melihatnya dan mulai mengejarnya. Panik, ia melarikan diri dengan berayun dari sebuah wahana dan keluar sambil gemetar ketakutan. Saat itu, karena sebuah jebakan, anjing-anjing itu mendorong ibunya hingga jatuh dari tebing. Di momen itu, gadis itu melihat wajah asli sang penjahat. Bertahun-tahun kemudian, gadis itu menjadi desainer fashion terkenal. Tetapi ia tidak pernah melupakan tujuannya. Ia masuk ke perusahaan wanita yang telah mengambil nyawa ibunya. Ia membeli sekotak mutiara emas dan bekerja sepanjang malam untuk menjahitnya menjadi gaun yang indah. Keesokan paginya, saat ia muncul dengan gaun itu, semua orang terkejut. Seorang wanita bernama Clara mencoba mencuri gaun tersebut. Tetapi itu memang rencana sang gadis. Malam itu juga, di acara fashion musim baru, suara raungan sepeda motor terdengar di karpet merah di tengah asap. Semua mata tertuju pada gadis misterius itu. Tiba-tiba lampu padam dan di dinding gedung muncul tulisan bercahaya, Cruella. Semua orang terkejut dan Cruella pergi dengan penuh gaya. Dalam semalam, namanya menjadi badai di dunia fashion. Beberapa hari kemudian, pada peluncuran produk baru, sebuah truk sampah datang. Tutupnya terbuka dan tumpukan pakaian jatuh keluar. Dari pakaian itu, Cruella muncul dengan gaya baru. Saat ia naik ke truk, orang-orang menyadari bahwa itu bukan pakaian, melainkan gaun sepanjang 15 meter. Semua mata tertuju padanya dan Clara diabaikan. Kemudian di sebuah acara fashion besar di London, mobil Clara mogok di pintu masuk. Pintunya macet. Saat itu Cruella datang dan dengan anggun membentangkan ekor gaunnya di atas mobil Clara. Semua media memotretnya. Keesokan harinya, semua koran hanya menulis namanya, badai baru dunia fashion. Clara pun marah besar. Ia memerintahkan timnya untuk menemukan gadis misterius itu. Bahkan polisi ikut mencari. Namun Cruella terlalu licik, tak ada yang bisa menemukannya. Clara menaruh harapan terakhirnya pada gaun emas itu. Tapi Cruella sudah siap. Diam-diam ia memberi isyarat pada teman-temannya dan meninggalkan bukti palsu di perusahaan. Panik, Clara mengunci semua gaun di dalam brankas. Namun itulah jebakan Cruella. Di hari pertunjukan, ketika brankas dibuka, ratusan serangga keluar. Orang-orang berteriak dan berlarian, sementara gaun-gaun mahal Clara hancur. Sebenarnya mutiara emas itu adalah telur, dan dari situ menetas serangga. Dengan cara itu, Cruella membalas kematian ibunya. Jadi, apakah menurutmu gadis ini juga luar biasa?